Bab ke-117. Keesokan paginya, Galena tampak lebih segar dan bersemangat dari hari sebelumnya. Infus di tangannya telah dilepas, menandakan bahwa kondisinya sudah lebih membaik. Dan seperti yang dijanjikan Bunda Ana, malam nanti Galena boleh tidur satu ranjang lagi dengan suaminya, Dava. Dan itu yang membuatnya lebih ceria dan bersemangat. Meski Dava belum juga sadar dari komanya, bagi Galena, selama ia bisa berada di sisi pria itu, ia merasa lebih tenang. Tak apa jika Dava belum bisa memeluknya seperti biasanya. Kali ini, biarlah ia yang memeluk Dava. Sampai pria itu membuka matanya kembali dan memeluknya dalam kehangatan yang sangat ia rindukan. Pagi itu, Galena sedang sarapan sambil disuapi oleh Oma Diana. Sembari mengunyah pelan, ia bersenandung kecil, memainkan jari-jarinya sendiri dan tangan Dava yang diam di genggamannya. Sekilas, ia tampak seperti gadis kecil berusia 6 tahun yang tengah dimanja oleh sang nenek. Di ruangan itu kini hanya tersisa beberapa orang saja: Galena, Oma Diana, Oma Rosa, Bunda Ana, dan Ano. Para pria, termasuk Papa Hendra, Ayah Ferdi, Opa Gio dan Opa Andrew telah pamit lebih awal untuk mengurus urusan bisnis Valen yang sudah jatuh di tangan Alexanderius. Sedangkan Mama Serah, ia izin untuk mengunjungi butiknya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Dan untuk Leo, ia telah berpamitan sejak pagi untuk pulang ke mansion. Saat Galena sedang asik makan disuapi Oma Diana sembari bermain dengan tangan Dava, tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kecil mendekat. Ano, dengan wajah polosnya, menghampiri Galena dan mengulurkan kedua tangan mungilnya. Tata, panggilnya lembut. Mau naik? Galena langsung tersenyum dan mengangkat bocah kecil itu ke pangkuannya. Ano bersandar manja di dada Galena, lalu menatap ke arah ranjang tempat Dava terbaring. Tata, Babang kenapa kok nggak bangun-bangun? Tanyanya dengan suara pelan namun jelas. Galena menahan napas sesaat, lalu berusaha tersenyum sebaik mungkin. Ia membelai rambut Ano dengan lembut. Abang nggak kenapa-kenapa. Sayang, dia cuma kecapekan, jadi sekarang lagi tidur. Jawabnya pelan. Ano mengangguk-angguk seolah mengerti, lalu mengangkat tubuhnya pelan, mencoba naik ke ranjang pasien. Galena membantu Ano dengan hati-hati agar tidak mengganggu alat-alat medis di sekitar Dava. Sesampainya di atas ranjang, Ano mendekat ke wajah Dava, lalu menepuk pipinya pelan dengan tangan mungilnya. Babang, ayo bangun, main sama Ano lagi. Ucapnya penuh harap. Suasana dalam ruangan seketika menjadi hening. Wajah-wajah yang menyaksikan momen itu hanya bisa tersenyum getir. Bahkan Galena, yang sebelumnya tampak ceria, kini kembali menunduk, menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuknya. Iya, Kak, ayo bangun. Kita main bareng lagi. Bisik Galena lirih, menggenggam tangan Dava erat. Bunda Ana dan Oma Rosa mendekat, dan Bunda Ana meletakkan tangannya di bahu Galena, memberikan penguatan tanpa berkata banyak. Sedangkan Oma Rosa mengelus puncak kepala Galena sayang untuk menenangkannya. Setelah dirasa Galena lebih tenang, Oma Diana yang sempat berhenti menyuapi, kembali mengulurkan sendok berisi makanan, namun Galena menggeleng pelan. Sudah, Oma, Nana udah kenyang. Ucapnya pelan. Oma Diana hanya menghela napas lembut dan menyerahkan obat ke tangan Galena. Mainkan sedotan jusnya. Dan gak ada Pak Bos, yang jadi teriakan ciwi-ciwi. Raka ikut menambahkan dengan cengiran lesu. Kafka hanya mengangguk, begitu juga Alvin yang duduk di motor sampingnya. Tak banyak yang mereka katakan. Namun wajah mereka sama-sama menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Tak lama, Kafka membuka suara. Lalu, Tuan Valen mau diapakan? Alvin menoleh sebentar sebelum menjawab dengan nada datar namun tegas. Itu biar jadi urusan Dava dan Galena nanti. Sekarang biarkan dia di penjara kita dulu. Hebat sih, Black Lotus ada rencana ngebom. Jadi si brengsek Valen itu dianggap polisi udah metong bareng bawahan lainnya, hihi. Ujar Raka.
Iya dong. Siapa dulu anggotanya? Sahut Clara dengan bangga. Ih, nyesel gue. Tapi anggota BL siapa aja sih, Cla? Tanya Raka penasaran. Clara menatap semuanya yang terlihat menunggu jawabnya. Clara terlihat memajukan kepalanya membuat mereka semua mendekat. Dan dengan senyum jahilnya Clara berkata, "Kepo." Katanya sembari tertawa keras membuat siswa-siswi lain yang lewat memperhatikan ke arah mereka. Sialan, gue udah serius mau dengerinnya ini. Kesal Heru. Udahlah, nanti aja kalau ada Galena sama Kak Dava udah sadar. Biar nggak ngulang penjelasan. Ucap Clara santai sembari memainkan kuku cantiknya. Ayo kelas. Ajak Alvin dan mereka semua bangkit, bersiap menuju kelas. Yuk, antar aku ke kelas dulu ya, Yang. Ucap Clara sembari menggandeng lengan Kafka. Kafka hanya tersenyum tipis sembari mengelus kepala Clara sayang. Mereka pun berjalan beriringan, mengantarkan Clara lebih dulu sebelum menuju kelas mereka. Saat berjalan melewati lorong-lorong sekolah, bisik-bisik terdengar dari siswa-siswi lain yang merasa heran. Galena kemana sih? Udah 2 hari nggak masuk. Iya, Dava juga nggak kelihatan. Mereka kenapa? Nggak tahu. Tapi kok nggak masuknya barengan gini ya? Rasa penasaran mulai menyebar di kalangan siswa. Tidak ada penjelasan resmi, dan para guru tampaknya enggan membicarakan hal itu secara terbuka. Hanya guru-guru kepercayaan yang mengetahui kebenaran di balik ketidakhadiran 2 sosok paling populer di sekolah itu. Namun, bagi Clara, Raka, Heru, Kafka, dan Alvin, mereka tahu persis bahwa yang sedang terjadi bukanlah hal kecil. Dan sore nanti, seperti biasa, mereka akan berkumpul lagi di rumah sakit. Untuk menunggu. Dan berdoa agar Dava cepat tersadar dari komanya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Malam pun kembali menyapa. Setelah menjenguk sejak sepulang sekolah tadi, sahabat-sahabat Galena dan Dava kini telah pulang karena hari sudah larut. Di dalam ruangan perawatan kini hanya tersisa Galena, Bunda Ana, Ano, dan Ayah Ferdi yang menjaga Dava. Sementara yang lainnya sudah kembali ke mansion masing-masing dan berencana menjenguk lagi keesokan harinya. Galena yang sudah terlihat lelah mulai menguap kecil. Ia melirik manja ke arah Ayah Ferdi dan berkata pelan. "Ayah, mau naik." Ayah Ferdi yang duduk tak jauh darinya langsung bangkit dan menghampiri. "Ayo, sini, Ayah bantu." Sebelumnya, Ayah Ferdi memang sudah meminta perawat untuk sedikit menggeser posisi tubuh Dava agar tidak terlalu di tengah ranjang. Dengan begitu, saat Galena tidur di sampingnya, ia tidak merasa kesempitan. Pelan-pelan, Ayah Ferdi membantu Galena naik ke ranjang. Gadis itu berbaring di sisi kiri Dava dengan hati-hati. "Udah nyaman?" Tanya Ayah Ferdi, memastikan. "Udah, ya," jawab Galena sambil mengangguk semangat. Ayah Ferdi lalu menarik selimut dan menyelimutkan keduanya dengan penuh kelembutan. "Kalau gitu, Ayah sama Bunda istirahat di dalam, ya. Kalau ada apa-apa, panggil kita." "Iya, Ayah." Saya menatap wajah suaminya yang pucat dalam remang cahaya. Hati kecilnya kembali terasa sesak. Pelan-pelan, ia memiringkan tubuhnya dan memeluk Dava dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada alat medis yang terganggu. Ia mengelus pipi Dava, lalu mendekatkan wajahnya dan mengecupnya singkat. "Kak, cepat bangun. Ya, nak kangen." Bisiknya lirih, sebelum akhirnya memejamkan mata dan tertidur di pelukan pria yang amat ia cintai itu. Keesokan harinya, hari berjalan seperti biasanya. Kondisi Dava belum menunjukkan perubahan berarti, namun Galena tetap semangat menemaninya. Ia tidak berhenti bicara, seakan Dava mendengarkan semuanya. Pagi itu, semua orang pergi keluar ruangan dan hanya terdapat Galena yang duduk di pinggir ranjang sambil menggenggam tangan Dava. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga pria itu dan mulai berbicara pelan. "Kak, pagi ini cerah banget.
Ano tadi bangun lebih pagi dari biasanya loh. Terus dia langsung nyari kakak ngajak main. Ia tersenyum. Meski matanya masih sembab karena malam sebelumnya sempat menangis diam-diam. Nah juga udah sarapan loh. Mama yang bawa masakan dari rumah. Dan Nah disuapin mama hari ini. Nah malu deh. Kayak anak kecil. Ia terkekeh pelan sendiri. Tangannya mengusap punggung tangan Dava yang terasa dingin. Ia lalu menggenggam erat dan mencium jemarinya. Kak, cepat bangun. Ya, semua orang kangen kakak. Teman-teman juga tiap hari datang ke sini. Nunggu kakak bangun. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menatap wajah Dava yang masih lelap dengan tatapan penuh rindu. Kakak tahu nggak? Kalau nak kuat kayak gini, itu cuma karena kakak. Kalau kakak bangun, nah janji nggak nakal lagi. Ia diam sejenak, menggigit bibir bawahnya sambil menahan air mata. Tapi kakak harus bangun. Jangan tinggalin Nah terus kayak gini. Suara Galena makin lirih, tapi penuh harap dan cinta yang mendalam. Di luar ruangan, Bunda Ana yang mengintip dari balik kaca hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca, lalu bersandar di bahu ayah Ferdi. Aku nggak sanggup lihat Nana kayak gini tiap hari. Gumam Bunda Ana pelan. Ayah Ferdi hanya merangkul istrinya dengan erat. Sabar, semua ini pasti akan terbayar. Dava pasti bangun. Dia tahu Galena nungguin dia. Dan di ruangan itu, Galena masih terus berbicara, dengan harapan bahwa suaminya akan segera membuka mata dan kembali padanya. Lagi-lagi, waktu berlalu tanpa terasa. Malam kembali datang membawa kesunyian. Semua orang sudah pulang ke kediaman masing-masing. Di ruang perawatan, kini hanya tersisa Leo yang duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya, serta ayah Ferdi, Bunda Ana, dan Ano yang sudah lebih dulu beristirahat di ruang penjaga pasien. Sementara itu, Galena masih berada di tempat yang sama berbaring di sisi suaminya seperti malam sebelumnya. Ia memeluk Dava dari samping, menghadap wajah suaminya yang masih terlelap dalam diam. Dan seperti biasa, sebelum tidur, ia selalu mengajaknya bicara, seolah Dava bisa mendengarnya. Kak, ini udah hari keempat kakak tertidur. Belum bangun juga. Lirih Galena dengan suara yang bergetar. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. Kakak nggak ada niatan mau bangun dan peluk Nah lagi. Ya, masa sekarang Nah terus yang peluk kakak, padahal dulu kakak yang selalu suka peluk Nah duluan. Ucapnya pelan, senyum getirnya terhias oleh linangan air mata. Ia menjeda ucapannya, lalu kembali bersuara dengan nada lemah. Lomba musik sebentar lagi diadakannya, Kak. Tapi kakak belum bangun juga. Ia menarik napas pendek, lalu melanjutkan dengan nada bercanda yang getir. Kalau kakak nggak bangun juga, Nah cari suami baru aja deh, biar kalau tidur bisa dipeluk juga. Ucapnya sambil tertawa kecil, namun air matanya tetap mengalir deras. Ia mencubit pelan lengan Dava, masih mencoba memancing reaksi. Emang kakak mau Nah cari suami baru? Kalau nggak mau, ayo bangun. Ucapnya sambil terisak. Semua ucapannya itu didengar oleh Leo, yang hanya terdiam di sofa. Tatapan pemuda itu penuh iba saat melihat adik kesayangannya menangis sambil memeluk tubuh yang tak kunjung terbangun. Cepat bangun. Ya, aku tunggu. Tapi jangan lama-lama. Bisik Galena lirih, lalu mengecup pipi Dava dengan lembut. Setelahnya, ia memejamkan mata perlahan dan mencoba tidur, masih dalam pelukannya pada sang suami. Dari sofa, Leo tetap menatap mereka dalam diam. Dalam hatinya, ia pun berharap besar agar Dava segera sadar dan membangunkan kembali senyum di wajah adiknya. Dan tanpa mereka sadari jari jemari Dava terlihat bergerak pelan seolah menanggapi ucapan Galena tadi. Hanya sebentar, sebelum kembali tenang seperti sedia kala.